Selama sepekan terakhir, sampah menggunung di beberapa tempat di Jakarta. Sampah-sampah itu tidak terangkut karena truk sampah Jakarta dihadang warga di Cilengsi. Negara nggak boleh kalah dengan premanisme menurut saya gitu. Itu pertama penting. Jadi nggak ada, sekarang kamu kalau tahan saya 1-2 hari, sampah yang dikirim lebih busuk Pak. Lebih bau, lebih busuk. Ratusan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta pada Senin 2 November lalu dihadang warga saat dalam perjalanan menuju tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama LSM dan organisasi kepemudaan yang melakukan aksi memblokade jalan Trans Yogi yang sehari-hari dilalui truk-truk pembawa sampah menuju Bantar Gebang. Oleh warga, truk pembawa sampah dari DKI Jakarta dipaksa kembali ke ibu kota. Aksi ini dipicu keberatan warga yang sudah tidak tahan karena terganggu oleh aktivitas truk-truk sampah yang selain membuat jalan rusak, juga menimbulkan bau tidak sedap di pemukiman mereka. Warga mengaku sudah berkali-kali melancarkan protes dan keberatan kepada Pemprov DKI, namun tidak pernah mendapat solusi. Aksi penolakan sampah DKI untuk masuk ke Jawa Timur. Nah, kenapa Kang? Alasannya apa itu? Dikarenakan banyak dari lalu lalangnya nggak siang nggak malam aktivitasnya selalu aktif ya. Pada aksi awal pekan ini, sedikitnya 50 truk sampah berhasil digagalkan untuk membuang sampah ke Bantar Gebang. Aksi penghadangan truk berlanjut pada keesokan harinya. Satuan tugas dari Ormas Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau Penjara berjaga di pertigaan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Penjagaan difokuskan pada truk pengangkut sampah Jakarta yang masih melintasi wilayah mereka. Aksi ini merupakan aksi lanjutan penolakan truk sampah via Cibubur, Cilengsi, Bantar Gebang, Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai penghadangan truk sampah DKI Jakarta oleh warga Cilengsi merupakan tindakan kriminal. Oleh karena itu, pihaknya telah melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Kita ada lapor polisi. Hari ini dinas kebersihan mau ke sana. Maka itu yang saya katakan, itu namanya premanisme kalau menurut saya gitu loh. Mana ada cara begitu? Kalau mau untuk minta duit masuk ke Kabupaten Bogor udah kita bantu hampir 100 miliar. Akibat aksi pemblokiran selama 3 hari berturut-turut, lebih kurang 20.000 ton sampah warga DKI gagal dibuang ke Bantar Gebang. Sejumlah titik pembuangan sampah sementara seperti di pasar-pasar, di daerah Kalibata, dan beberapa titik dalam kota Jakarta lainnya terlihat tumpukan sampah yang gagal diangkut. Beberapa petugas pengangkut sampah mengakui penghadangan truk sampah Jakarta di Cilengsi, Bogor membuat jadwal pengangkutan sampah dari pemukiman warga menjadi tertunda. Ada rencana nanti mungkin mau berangkat tengah malam gitu Bang? Ya mungkin ada gitu, jam 10-an gitu. Jam 8 dari jam 10 gitu apa pagi. Nah di sana di pagi, jam 9 itu jam 8-9 itu udah nggak bisa lewat. Jadi di Bantar Gebang tuh ditunda gitu situ. Balik lagi ke sini? Nggak bisa, jadi kosong tuh nggak bisa kembali ke ininya gitu. Menurut data PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPST Bantar Gebang, produksi sampah warga DKI setiap harinya mencapai 6.756 ton, di mana 60,49% atau 3.845 ton merupakan sampah dari pemukiman warga. 22,48% dari perkantoran, 12% sampah hasil industri, dan 12,35% sampah dari fasilitas-fasilitas umum. Aktivitas di TPST Bantar Gebang dimulai sejak tahun 1989. Setiap hari, selama 24 jam, ribuan truk membawa bertonton sampah dari Jakarta.
TPST Bantar Gebang yang memiliki luas total 110,3 hektar terletak di Kota Bekasi. Posisi TPST dikelilingi oleh Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumur Batu, dan Kelurahan Ciketing Udik. Setelah 3 hari, pada Rabu kemarin, warga Cilengsi sepakat mengakhiri aksi penghadakan truk sampah. Keputusan mengakhiri aksi blokir jalan ini dilakukan warga setelah bertemu dengan para anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan warga dan DPRD Bogor, dicapai kesepakatan truk DKI boleh kembali melintas di Cilengsi dengan sejumlah syarat. Syarat itu antara lain, truk mengangkut sampah ke TPA Bantar Gebang pada pukul 21 hingga pukul 5 pagi. Serta truk akan diperbaiki sehingga tidak ada lagi air limbah dan sampah yang berceceran di jalanan. Bukan melarang untuk lintasan terkait dengan persoalan pembuangan sampah ke Bantar Gebang, angkutan. Tapi ingin diperbaiki. Pertama dari kendaraan, betul-betul harus yang layak, jangan sampai ada menetes, berceceran itu air dari limbah sampah sendiri. Kedua, mobilnya itu ditutup baknya. Ketiga adalah jam operasi, yaitu disamakan dengan Bekasi, yaitu malam. Dan ada hikmah di balik ini. Saya meminta kepada Provinsi DKI, kepada Pak Gubernur, dan juga pemerintah Kabupaten Bogor nanti untuk menindaklanjuti MOU antara Kabupaten Bogor dan DKI. Meski aksi blokade berakhir di Cilengsi, pemerintah Kota Bekasi ternyata belum mengabulkan permintaan Pemprov DKI Jakarta yang meminta penambahan waktu untuk pengiriman sampah dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang. Pemkot Bekasi tetap meminta Pemprov DKI Jakarta tetap mematuhi jam dan ketentuan operasional pengiriman sampah sesuai kesepakatan dalam kontrak. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi, Yayan Yuliana menerangkan, dalam kontrak disepakati bahwa jam pengiriman sampah dari Jakarta menuju Bantar Gebang dimulai dari pukul 21 hingga pukul 5 pagi. Sebelum adanya revisi kontrak, maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan terus melakukan razia dan memberikan sanksi bagi truk sampah DKI Jakarta yang menyalahi aturan operasional. Jadi truk sampah DKI itu mempunyai trayek ya, berdasarkan MOU antara pemerintah DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi. Itu trayeknya melalui jalur tol barat. Tol barat, kemudian masuk ke Jalan Siliwangi, langsung ke TPA Bantar Gebang. Nah itu pun waktunya dibatasi ya, dalam artian tidak setiap hari 1 kali 24 jam. Itu yang boleh melintasi jalur tol barat, kemudian Narogong ke TPA itu dibatasi dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Itu yang berdasarkan perjanjian antara DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Ahok tidak mempermasalahkan pembatasan jam operasional dan pembatasan angkutan sampah yang hanya 1 kali per hari. Meski dia menyayangkan sampah yang tertinggal dan diangkut 2 hari kemudian bakal menimbulkan bau yang lebih busuk dan dapat merepotkan masyarakat. Untuk mengatasi polemik ini, Pemprov DKI Jakarta akan membangun insinerator di 4 wilayah, yaitu Sunter, Semanan, Cakung, dan Marunda. Ahok juga meminta kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri. Tapi saya pikir solusinya bukan itu gitu loh. Solusi pertama adalah negara nggak boleh kalah dengan premanisme menurut saya gitu. Itu pertama penting. Jadi nggak ada, sekarang kamu kalau tahan saya 1-2 hari, sampah yang dikirim lebih busuk Pak. Lebih bau, lebih busuk. Terus kamu batasin kendaraan jalan. Kamu udah tahu kendaraan saya nggak cukup sekarang. Kita dari tahun 2013, 14, 15 dikerjain terus beli mobil. Jadi saya nggak tahu, saya seuzon ada mafia atau apa, saya nggak tahu. Tidak hanya penghadangan, penanganan sampah di ibu kota kian ruwet karena pemerintah DKI Jakarta saat ini sedang menjalani masalah hukum dengan PT Godang Tua Jaya. Gubernur DKI Jakarta memang sudah lama ingin memutus kontrak kerjasama pengelolaan sampah dengan PT Godang Tua Jaya selaku operator pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Namun hal tersebut tidak pernah terlaksana karena Kepala Dinas Kebersihan yang dulu tidak berani memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya. Sementara itu, PT Godang Tua Jaya berharap Pemprov DKI Jakarta
mau menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di Bantar Gebang secara kekeluargaan. Mereka bersedia duduk satu meja membahas sampah di Bantar Gebang. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra. Kami sudah kirim surat jawaban dan intinya ya ini kan ada rekomendasi dari BPK, kemudian ada instruksi dari Pak Jokowi, ada instruksi Pak Ahok juga. Mereka memahami kesulitan yang dihadapi oleh baik Pemda DKI maupun Joint Operation. Karena itu duduklah satu meja, selesaikan masalahnya, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan adendum perjanjian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ya silakan diperbaiki, diadendum kembali. Saya pikir keinginan kami begitu ya. Saat ini, ribuan ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta jadi masalah krusial yang harus segera dipecahkan Pemprov DKI Jakarta. Apalagi untuk pembuangan sampah akhir, warga DKI Jakarta begitu bergantung pada peran TPST Bantar Gebang. Pemprov DKI memang tengah menyiapkan 2 tempat alternatif pengelolaan sampah, yaitu di Sunter dan Cilincing. Namun dengan makin tingginya volume sampah warga ibu kota, jelas sangat dibutuhkan langkah yang tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan agar polemik sampah tidak kembali terulang di masa depan.